Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Abdul Ghafur. Oke Bang, tadi kita kembali ke masalah narkoba tadi. Mungkin ada upaya atau pencegahan dini yang harus kita lakukan kepada generasi muda ini supaya tidak tercanduan apalagi kenal dengan narkoba seperti itu Bang. Ya, jelas memang ini harus diantisipasi secara serius ya. Dan karena ini melibatkan anak-anak remaja, generasi muda, tentu saja ini tidak hanya bisa ditangani oleh BNN, ya, kemudian aparat kepolisian, tetapi seluruh pihak ini harus terlibat dalam menangani persoalan ini. Ya, pertama, mereka ini anak-anak muda dan biasanya mereka itu membutuhkan contoh, membutuhkan patron. Nah, makanya sudah selayaknya generasi yang lebih tua dari mereka ini memberikan contoh yang lebih baik. Cuma kan persoalannya yang terjadi saat ini adalah narkotika ini sudah masuk ke semua profesi, ke semua segmen. Orang-orang yang seharusnya menjadi contoh itu justru malah menjadi pengguna narkotika. Contoh, pejabat tinggi jenderal kepolisian diduga beberapa waktu yang lalu menjadi bagian dari sindikat narkotika. Nah, ini gimana? Mereka penegak hukum tetapi diduga terlibat kasus narkoba, ya kan? Memanfaatkan barang bukti, ya kan? Beberapa tahun yang lalu juga sempat terungkap hakim, ya kan? Terlibat narkoba, jaksa, pejabat, ya. Kemudian para artis, yang biasanya nih para artis ini menjadi apa ya? Patron mereka dalam mencari jati diri itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk perguruan tinggi ini memang harus ada treatment khusus ya, karena menurut Aliansi Perguruan Tinggi Anti Narkoba dari 8, sekian juta mahasiswa di Indonesia itu sekitar 3,2%-nya itu pecandu, bukan lagi pengguna, tapi pecandu, artinya bukan pemula, orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba. Nah, ini juga harus diantisipasi ya. Orang-orang yang sudah terlanjur ini perlu direhabilitasi. Kemudian sebelum masuk perguruan tinggi pun mereka ini harus di screening ya. Jangan kenapa? Supaya lingkungan perguruan tinggi itu steril. Tadi kan kita diskusi bahwa salah satu yang mempengaruhi mereka ini menjadi kecanduan adalah lingkungannya. Nah, makanya lingkungan perguruan tinggi ini harus disterilkan. Orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi itu harus dinyatakan bebas narkotika. Supaya apa? Jangan sampai yang masuk ke perguruan tinggi itu orang-orang yang kecanduan narkotika dan akhirnya dia mempengaruhi teman-temannya, ya kan? Akibatnya apa? Jumlah penggunanya semakin bertambah. Makanya kita mengapresiasi langkah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi ya, Kemendikbud Ristek itu untuk melakukan tes urin ya kepada calon-calon mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, yang paling penting lagi adalah memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya dari narkotika itu. Nah, kemudian selanjutnya orang tua, ya kan? Jadi tidak hanya mahasiswa atau remajanya saja yang menjadi objek untuk pemberantasan ini. Orang tua juga harus diberikan pendidikan dan pemahaman dan lebih mengawasi anak-anaknya dalam bergaul seperti itu. Mungkin ada solusi seperti itu Kak Agung. Mungkin tidak hanya dari mereka ketika memasuki perguruan tinggi, tapi juga pencegahannya lebih dini, misal di tingkatan SMA, jenjang SMA atau SMK gitu. Ada penyuluhan seperti itu Kak Agung, bahaya narkoba, terus apa saja yang harus dihindari oleh para generasi muda seperti itu Kak Agung. Ya, betul. Jadi sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, ke jenjang pendidikan tinggi sebelumnya itu juga harus dilakukan secara masif. Bahkan kalau bisa dari SMP lah, dari SMP biasanya kan proses pencarian jati diri itu mulai di tingkat SMA ya, sampai awal-awal kuliah. Nah, ketika SMP itu sudah dikenalkan, kemudian ketika SMA juga sudah mulai dikenalkan. Dan yang paling penting lagi adalah memberantas, ini kan kita bicara di sisi hilir ya, pengguna. Nah, satu hal yang perlu kita berantas lebih masif lagi adalah di sisi hulu, ya. Sindikatnya, para mafianya, pengedarnya, ini yang harus dibabat habis. Kalau tidak, ya kan, sampai kapanpun hal ini bakal terus terjadi dan terjadi. Bahkan jumlahnya juga terus bertambah seperti itu ya. Iya, jumlahnya akan terus menerus bertambah. Jadi memang kepalanya ini, pangkalnya ini dulu yang harus dibabat habis, dipenggal gitu. Terima kasih Kak Agung.
Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk kita kali ini. Di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.